Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin mempersembahkan spoiler Donghua yang berjudul Sword in the Heaven episode 60. Donghua ini sangat rekomendasi untuk ditonton, walaupun awal-awal sedikit tidak tahu alur ceritanya bagaimana. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua. Kalau udah, mari kita langsung ke spoilernya yuk. Agar ceritanya nyambung, mari kita recap sedikit episode sebelumnya ya. Yevan dan Ziyu berlarian dari kejaran orang-orang misterius yang sebenarnya dikirim oleh Hua Yunfei dari sekte Taishuan. Namun selain itu ada lapisan cerita lain di dalamnya, yaitu Hua Yunfei sebenarnya hanyalah bidak catur. Dalang sebenarnya di balik layar adalah putra suci Yao Guang. Yevan dan Zui akhirnya sampai di sebuah ngarai. Di saat itu juga orang-orang misterius menyusul mereka. Di saat kritis, Jiren datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Akhirnya terjadilah pertarungan singkat Jiren solo player melawan orang-orang misterius itu, hingga akhirnya menghancurkan musuh di tempat. Kemudian di bawah kepemimpinan Jiren, Yevan berhasil mengantarkan Jizue pulang. Ini bukan kediaman besar keluarga Ji, melainkan rumah biasa. Saat ini Yevan untuk sementara memulihkan kekuatannya. Kemudian Ji Hue, anggota keluarga Ji yang terkenal, juga tampil resmi sambil memegang tongkat kayu. Dia sangat tua, tapi jangan meremehkannya, karena dia sangat kuat. Ji Hue datang ke halaman depan untuk menemui Yevan secara pribadi di bawah bujukan Zizue. Saat pertama kali Ji Hue dan Yevan bertemu, mereka cukup baik pada awalnya. Dan mereka juga sangat berterima kasih atas kebaikan Yevan yang menyelamatkan nyawa Jizue dan memberikannya kompensasi. Tapi ini hanyalah permukaan saja. Jihue merasa dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa Yevan adalah manusia level rendah dan tidak layak untuk Jizue. Jadi dia mengatakan kepadanya untuk tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang putri tetua keluarga Ji. Setelah memberikan maksudnya kompensasi pada saat yang sama, dia mengusir Yevan. Awalnya itu hanyalah masalah mengusir Yevan, tapi Ji Hui begitu penuh kebencian dan kejam sehingga dia benar-benar membalas kebaikannya dengan balas dendam. Dia tidak peduli dengan perasaan Yevan yang telah menyelamatkan nyawa Jizue dan langsung mengirim Jiren untuk mencegat dan membunuhnya. Semua ini hanya karena Yevan telah mempelajari rahasia teknik kekosongan besar keluarga Ji. Untuk mencegah teknik kekosongan besar terungkap atau dipelajari oleh orang luar, Ji Hui ingin membunuh Yevan. Benar saja, begitu Yevan pergi dan sampai di pegunungan, Jiren sudah menyusulnya. Jiren memiliki kekuatan istana Tao, mahir dalam teknik kekosongan besar dan merupakan keturunan langsung Ji Hue, memiliki berbagai harta berharga, sehingga ketika mereka bertemu, Jiren dan Yevan terlibat perkelahian yang cukup sengit. Meskipun dia bermaksud menindas yang kecil dan ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ji Hue dan membunuh Yevan secepatnya. Oleh karena itu, Jiren awalnya memang menimbulkan masalah bagi Yevan, memaksa Yevan untuk parkour dan loncat sana-sini untuk menghindari setiap serangannya. Jiren terlalu meremehkan kekuatan Yevan, jadi selama pertarungan dia melonggarkan kewaspadaannya. Sementara Yevan memiliki banyak kartu truf, terutama Ibu Ki segala sesuatu. Pada akhirnya Yevan menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan kesadaran spiritual.
Dia menunjuk Jiren dengan keras terlebih dahulu. Kemudian dia menggunakan energi Ibu Chi segala sesuatu untuk mengendalikan Jiren. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan pemukulan lainnya yang membuat darah Jiren mengalir pada akhirnya. Yevan tidak tahan lagi dan langsung membunuh Jiren. Setelah itu, Yevan menghela nafas lega. Namun masalah tidak selesai sampai di sini, karena setelah membunuh Jiren, secerca kesadaran Jihwe juga muncul. Jadi Yevan akan menggunakan seluruh senjatanya dan membunuh kesadaran Jihwe. Namun ini juga menyebabkan Jihwe langsung turun tangan. Melihat kedatangannya, Yevan langsung melarikan diri karena perbedaan kekuatan. Dan akhirnya Yevan secara tidak sengaja masuk ke area terlarang di domain api. Bahkan Jihwe tidak berani masuk dengan mudah. Tapi sekarang Yevan putus asa. Dia hanya bisa menjelajahi ke domain api untuk menghindari pengejaran Jihwe. Hingga Yevan dengan putus asa memasuki domain api tingkat ke-7, di mana terdapat kekuatan api yang cukup untuk membunuh Jihwe. Pada akhirnya, Jihwe ditipu oleh Yevan dan separuh tubuhnya terbakar lalu lari. Namun bagaimana mungkin Yevan melepaskan Jihwe begitu saja? Yevan akan membunuhnya di depan umum. Tapi plot ini akan terjadi nanti.